Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Sandi ya di komunitas fosil. Alhamdulillah hari ini kita giat penyaluran daripada kegiatan infak sedekah subuh, dan mana alhamdulillah di hari ini hari Minggu tanggal 25 Agustus jam 10.30 pagi ya. Kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Purwakarta di daerah Cilangkap untuk penyaluran gerakan infak sedekah subuh. Kita alokasikan untuk sembako ya nanti, dan hari ini kita kirim ke Pondok Al-Fatah. Nanti kita bisa lihat kondisi pondoknya ya, dan di sini juga sedang ada aktivitas renovasi masjid seperti itu. Untuk lebih jauhnya nanti kita ngobrol sama pengasuhnya di sini ya, Ustadz Asep. Alhamdulillah sudah bersama Pak Asep, Ustadz Asep ya, Ustadz Asep di pengasuh sekaligus guru ya, Ustadz Asep di Al-Fatah ya. Ya Pak Ustadz mau nanya nih, ini pondok ini udah berapa lama Ustadz berdiri? Kalau berdirinya alhamdulillah kita sudah kurang lebih 12 tahun. Kalau berdirinya, karena waktu itu memang yang ada bangunan hanya masjid saja. Masjid saja. Kalau mulai program mungkin 2 tahun setelahnya, kurang lebih ya udah 10 tahun sekarang inilah. 10 tahun sekarang ini. Ini lokasinya itu daerah Cilangkap maksudnya? Kalau masuk desanya sebenarnya Cicadas sebenarnya, Cicadas. Karena depan ini kebetulan perbatasan. Perbatasan. Jadi Cicadas paling ujung. Dia bukan Cilangkap ya? Bukan Cilangkap. Iya. Masuknya Cicadas. Iya. Terus untuk sini, pengajarnya ada berapa selain Ustadz Asep gitu? Untuk pengajarnya kurang lebih putra dan putri sekarang ini ada 12 orang. 12 orang, putra ada 6 orang. Iya. 7, putra 7, putri 5. Putri 5. Iya. Dari total keseluruhan santri ada kalau berapa? Total keseluruhan santri kurang lebih ada 100-an. 100 santri. Ya, 100 cukup banyak ya. Alhamdulillah. Kewalahan nggak ngajar? Alhamdulillah dijalani aja ya. Kebetulan kan memang program kita ya dengan ngapal Quran, dengan kitab. Jadi keduanya berjalan bersama. Jadi bukan hanya menghafal Quran, tapi mengaji kitab juga. Targetnya apa tadi sini? Unggulannya, targetnya. Jadi santri itu harus apa? Harus hafal berapa juz atau gimana gitu target dari santri di sini tuh? Kalau target secara umum ya, ya kita adakan program tahfidz dan diniyah ini tentunya. Yang pertama, bagaimana anak-anak pun bisa menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Yang kedua tentunya di samping mereka menghafal Quran, bagaimana mereka pun bisa memahami isi Al-Quran. Yang ketiga tentunya selepas mereka hafal lafaz Al-Quran, mereka paham isi Al-Quran, mereka pun ada usaha mengamalkan dan memperjuangkan isi Al-Quran itu. Masya Allah. Itu target terbesar kita. Adapun untuk target secara akademis ataupun pelajaran ya, selama mereka ada di sini ya tentunya kita punya target bagaimana mereka bisa
selesai menghafal Quran, Betul. ya pun kitab kita pun kita targetkan dihafalkan. Jadi bukan hanya Quran saja, kitab kita pun dihafalkan, mulai dari nahwunya, terus hadis, ilmu tajwid dan lain sebagainya, itu pun kita targetkan dihafalkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sekian ratus anak ini ada 100 ya. Ada berapa anak Ustaz yang sudah hafiz di sini? Kalau- berdiri dulu udah oh. 12 tahun. Udah banyak yang hafiz. Kalau mulai dari berdiri kurang lebih 20 anak mah ada. Masya Allah. 20 anak udah Iya, hafiz. kurang lebih. Kalau dari mulai semenjak berdiri sampai sekarang kurang lebih 20 santri mah ada. udah hafiz. Untuk tahun kemarin alhamdulillah yang selesai menghafal Quran kurang lebih ada 6 orang. Orang. Tahun ini mungkin perkiraan yang selesai menghafal Quran adalah 4 sampai 5 orang insya Allah. Terus kita targetkan ada 2 orang tahun ini bisa menghatamkan Al-Quran majelisan kubro 1 kali duduk, dalam artian ya 1 hari, 1 hari. baca Quran dengan hafalan insya Allah. Selesai 30 Insya Allah. Masya Allah. 30 Insya Allah. Insya Allah. Ya, ini motivasi juga buat saya ini. Ya, Kebetulan sekarang lagi proses, ada 1 orang yang sedang mengulang hafalan Quran. Jadi dia setoran 1 hari 1 juz selama 30 hari, berarti selesai 30 hari dengan hafalan. Iya, jadi setoran 1 hari 1 juz itu hafalan ya, bukan Iya, bacaan. hafalan. Jadi Maksudnya ngulang. bacaan 1 juz itu bacaan bukan hafalan. Persiapan untuk nanti jenjang Masya dia Allah. bisa membaca Iya, 30 juz 1 dudukan. Iya, Jadi iya. 1 hari 1 juz dulu, terus selama 1 bulan bisa selesai 30 juz. Terus saya lihat kondisi pondok ini tadi ya, ini kan jauh dari kata modern ya. Si pondok ini tuh benar-benar tradisional saya lihatnya tuh. Tapi meskipun bangunannya udah ada yang permanen ya, tapi karena saya lihat lokasinya juga di daerah ini terpencil ya, jauh dari pemukiman. Saya lihat juga ini. Santrinya dari mana aja, Ustaz? Domisili asalnya tuh? Kalau untuk santrinya, ya alhamdulillah kita nggak Purwakarta aja. Iya. Ada yang dari Kerawang juga, terus dari Bandung juga ada, Bandung ada. dari Bekasi banyak alhamdulillah, Jadi bahkan yang dari Bekasi Tangerang ada juga. Kalau tahun kemarin beberapa tahun yang lalu ada dari Palembang. Dari Palembang. Kebetulan alhamdulillah sudah selesai ngapal Quran di sini, selesai jenjang pendidikan di sini, kita pindahkan ke Jawa Timur, ke pesantren kami dulu di Jawa Timur di daerah Temboro. Temborong. Iya. Jadi ini cabang mungkin bilangnya. Ya, kebetulan cabang dari ya? Temboro. Cabang dari Temboro. Jadi cabang itu ya belajar sampai kelas berapa di sini, nanti melanjutkan ke sana secara pendidikan. Ustadz juga alumni sana. Alhamdulillah. Dan sekarang dikasih amanah ya untuk Alhamdulillah mendirikan atau menjaga ya memimpin lah gitu ya pondok di sini gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Terus saya lihat kondisi ini ya, itu kondisi background anak-anak yang mondok di sini itu seperti apa, Ustaz? Kalau anak-anak yang mondok di sini tentunya variatif ya, macam-macam. Ada yang mampu ya ada yang enggak juga. Karena prinsip kita di sini ya anak-anak yang penting mereka bisa ngaji. Gitu ya. Yang penting mereka bisa belajar. Untuk masalah biaya bukan satu kendala. Iya. Ya, yang penting mereka bisa ngaji, bisa belajar, bisa ngapal Quran. Ya, silahkan. Ya, baik mampu atau tidak, yang penting mereka ada niat belajar dulu dan dorongan dari orang tua yang sungguh-sungguh ya untuk belajar, untuk mondok, insya Allah bisa masuk. Ya, walaupun ya tentunya dari sekian anak yang belajar, yang mampu mungkin ya begitulah namanya. Cuman ya itu untuk masalah itu tentunya bisa kita musyawarahkan. Yang penting anak-anak tetap bisa belajar, walaupun ya tentunya itu pun penting karena untuk penunjang pendukung mereka belajar. Tentunya. Bahkan yang nggak bayar, yang ini pun ada beberapa orang banyak yang nggak ini. Yang penting mereka bisa belajar udahlah untuk itu. Jadi memang mungkin backgroundnya juga tidak mampu ya. Ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu juga. Yang yatim ada mungkin kurang lebih ada 8 ya 10 orang. 10 orang. 10 orang. Jadi memang tapi kebanyakan mereka niat ke sini atas dasar keinginan apa dorongan orang tua juga mungkin ya. Biasanya seperti apa, Tad? Kalau anak yang datang ke sini tentunya ya macam-macam sih. Ada yang arahan orang tua, ada yang memang keinginan sendiri. Tapi tentunya ya biasanya mereka sebelum datang ke sini tuh
ada yang lihat dulu. Ya kita apa adanya silahkan. Iya, iya. Kondisi seperti ini, jalan pun seperti ini, terus keadaan seperti ini silahkan. Tapi alhamdulillah ya dari sekian yang ngecek, lihat-lihat dulu, itu kebanyakan udah cocok di sini gitu. Jadi seperti itu kebanyakan alhamdulillah. Tapi saya lihat ya kalau anak-anak di sini tuh nggak neko-neko, Ustaz. Saya lihatnya tuh lihat lagi apa nih, lagi ada apa masang keramik ya, lantai ya. Iya. Ikut bantu semua gitu ya. Biasanya kalau saya lihat di santri di pondok-pondok yang lain tuh malah sibuk dengan HP gitu. Ini mah saya lihat benar-benar kayak di kampung gitu saya lihat. Alhamdulillah. Nggak ini ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya memang ya untuk HP sendiri satu larangan keras bagi kita gitu ya. Iya. Ya anak-anak pun tentunya kita libatkan untuk semua hal. Iya. Ya baik untuk apa belajar, bukan hanya belajar saja, Betul. tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya diperlukan untuk nanti mereka bekal di masyarakat pun Betul. kita latih sedikit-sedikit ya. Untuk nyapu-nyapu, kebersihan, bahkan untuk bangunan pun kita andilkan mereka dalam ikut. Karena kebetulan ya kita pun bangun di sini sebenarnya tukangnya cuma satu. tukang satu, selebihnya ya yang bantu anak-anak santri. Anak santri yang bantu. Swadaya ya, swadaya. Ya, swadaya. Kalau bantuan suka ada yang masuk nggak, Ustaz? Ya kalau itu sifatnya swadaya pribadi. Pribadi saja. Karena kalau untuk itu tadi seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk kita mengajukan, kita untuk meminta, apalagi dengan proposal sebenarnya kita tidak ya. Alhamdulillah punya prinsip seperti itu. Kita tidak meminta-minta untuk sumbangan bangunan, enggak. Untuk proposal tidak. Cuman kalau memang ada yang ingin membantu, silahkan kita terbuka. Terima. Dari manapun, dari siapapun, kalau ingin yang bantu silahkan. Ya begitu ya. Jadi bagi para muzaki, para dermawan yang mau, para donatur yang mau mendonasikan hartanya ya, bisa juga ke Al-Fatah ya Ustaz ya. Baik berupa apapun itu ya, Apapun kebutuhan itu, insya Allah. sembako, perlengkapan belajar. Kebetulan saya lagi renovasi masjid ya Ustaz. Renovasi masjid. Ada kebutuhan mungkin apa material-material ya, seperti semen, pasir dan sebagainya. Nanti bisa datang ke Pondok Pesantren Al-Fatah. Mungkin begitu Ustaz ya. Mohon maaf nih udah mengganggu waktunya, sedikit ngobrol-ngobrol, pengen tahu seperti apa sih Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Saya juga dulu dapat ya wasilah dari teman, bisa kenal sama Ustaz Asep ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya lihat ini sangat sederhana sekali tapi punya misi yang sangat mendasar gitu Ustaz ya, untuk anak santri biar habis Quran, bukan sebatas habis tapi paham isi Quran Ustaz ya, dan bisa diimplementasikan di masyarakat. Baik Ustaz, syukur jazakallah. Alhamdulillah, jazakumullah. Ya saya mengucapkan terima kasih atas kepada Mas Sandi dan teman-teman rekan-rekan yang alhamdulillah hari ini berkunjung ke pondok kami di sini. Mudah-mudahan kunjungannya menjadikan keberkahan untuk kami semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini pun tetap terjalin. Amin. Dan kami juga minta doanya mudah-mudahan teman-teman santri yang sedang belajar di sini, Allah mudahkan semuanya dalam belajarnya. Allah jadikan mereka betul-betul generasi di masa depan yang bisa menjadi generasi Qurani, yang bikin suasana di masyarakat, bahkan menjadi pejuang-pejuang Islam yang bisa membela agama ini, insya Allah. Sekian Ustaz, cukup. Sama-sama, ya, insya Allah.